di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya Pak ya mau bicara dulu kita ke obrolan komunitas ya di kesempatan hari ini di Jumat 14 Agustus 2026 tentunya masih sama Cik Abbas yang alhamdulillah hari ini ada kawan ngobrol ya, kita sapa dulu. Aduh siapa baik di sini. Oke, assalamualaikum Galo-galo. Waalaikumsalam. Galo-galo ya. Oke, ada Aprilia Dwi Cantika. Iya, halo. Panggilannya apa nih? Cantika. Cantika. Kemudian ada Muhammad Faizul Akbar. Ya, halo Kak. Panggilannya Faizul, Kak. Faizul. Aisyah Cahya Kamila. Ya, halo Kak. Panggilannya Aisyah. Aisyah. Suaranya belum belumlah nyanyi tapi udah kedengeran merdu. Karena kali ini kita kehadiran dari benar ya UKM Seni Polres Sriwijaya, benar tak? Ya, benar ya. Benar ya. Dan kalau di sini Aprilia Dwi Cantika ini ataupun Aprilia Cantika. Cantika ini juara 1 solo pop putri dan juara 3 solo batak putri Porseni Politeknik se-Indonesia 2026. Kemudian ada Faizul. Ya, Kak. Juara 1 solo Melayu putra Porseni Politeknik se-Indonesia 2026. Kemudian ada Aisyah Cahya Kamila. Apa tadi? Cahya Kamila. Panggilannya apa tadi? Aisyah. Aisyah, iya. Juara 1 solo Melayu putri. Iya, betul. Porseni Politeknik Indonesia. Dan kita angkat temanya Gen Z Sriwijaya mengukir prestasi lewat nada. Oke lah, sebelumnya mungkin kalau kenalan sendiri-sendiri boleh nih, mulai dari Cantika, Faizul, kemudian Aisyah juga, silakan. Mungkin dari Cantika dulu. Oke, perkenalkan nama aku Aprilia Dwi Cantika, biasanya dipanggil Cantika. Kemarin aku menang lomba solo pop putri di Medan dan juga solo pop Batak. Lalu aku juga bukan cuman itu, ada juga lomba vokal grup. Alhamdulillah itu juara 3 juga bersama teman-teman juga di sini. Iya. Dan juga aku semester akhir di Politeknik Negeri Sriwijaya. Kalau Politeknik itu berapa tahun sih? 4 tahun kalau di 4-nya. Oh, di 4 ya. Cantika di 4 ya. Apa tuh, bagian apa tadi? Jurusan? Oh, jurusan aku teknik sipil. Teknik sipil. Iya. Oke. Faizul, silakan Faizul. Halo Kak, perkenalkan saya M. Faizul Akbar. Bisa Kakak panggil Faizul. Sekarang berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya di jurusan Teknik Elektro. Kemarin untuk di Porseni di Medan, alhamdulillah saya ikut 2 cabang seni. Yang pertama cabang seni Melayu dan juga solo Batak. Untuk di cabang seni Melayunya alhamdulillah saya mendapat juara 1 dan di solo Bataknya belum rezeki. Oke. Untuk Aisyah, silakan Aisyah. Oke, halo. Perkenalkan, aku Aisyah Cahya Kamila, biasa dipanggil Aisyah. Sekarang aku berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro sama kayak Kak Faizul. Semester 5 sekarang. Dan kemarin di Medan aku ikut 2 cabang seni lomba.
Yang pertama itu cabang seni Melayu Putri, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Dan untuk yang kedua itu ikut vokal grup bersama Kak Cantika juga dan mendapatkan juara 3. Oke, oh kalau vokal grup sama satu Iya, satu Iya. tim. oh, satu Barengan tim. gitu. Oke. Sebelumnya nih Cantika nih kalau tidak salah dengar ya ada informasi kalau sempat juara 1 bintang radio. Iya, tahun Palembang. kemarin. Iya. 2025. Juara 1 yang putri. Oke, tapi tidak terkirim ke Jakarta ya. Iya, waktu itu sistemnya kan agak Online. cukup berbeda. Heeh. Kayaknya kalah di apa namanya itu Korwil. Korwil ya. kalah Karena di situ. kita Korwil ini ada Belaja Sumba tuh Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Iya. Nah, kalau nggak salah tahun kemarin dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi ya dikirim ya. Karena dia memang waktu itu pernah pernah terkirim ke Jakarta. Ya mungkin dia lebih udah tahu Medan lah ya. Iya, tahu medannya oke, bintang radio gimana. Oke, kalau Cantika baru sekali. Baru banget waktu tahun kemarin. Tapi alhamdulillah juara 1. Iya, ya, untuk alhamdulillah. Palembang ya. Oke lah, belum rezeki Belum lah. rezeki. Oke. Nah kalau boleh tahu ini Porseni Politeknik se-Indonesia 2026 ini dilaksanakan kapan nih Cantika? Dilaksanain waktu itu dimulai dari kapan ya? Tanggal 23 berangkat. Tanggal 23 Agustus itu kami berangkat. Tahun kemarin berarti. Enggak, Tahun- tahun ini tahun- Porseni 2026. Juli maksudnya. Juli. Oh Juli. Juli salah. Ya, ini bulan Agustus. Oh iya Juli. Iya, Iya 23 Juli. Oh 23 Juli. Iya baru pulang. Berarti baru-baru ini ya? Iya, Belum baru sebulan pulang. ya? Belum. Belum sebulan. Oke, di Medan. Di Medan. Oke. Nah, untuk apa namanya terpilih sebagai katakanlah wakil dari Politeknik Sriwijaya atau memang wakil dari Sumatera Selatan atau gimana tuh? Jadi kalau kami itu ada audisi Porseni di Politeknik Negeri di Sriwijaya aja. Oke. Audisi seinternal Internal. Polsri. Jadi kami bertiga itu terpilih dari audisi itu. Lalu kami lanjut training center. Baru di training center juga kami masih audisi. Ya cabang apa yang akan kami ikuti. Selanjutnya kami berangkat ke Medan seperti itu. Oke. Dan Anda bertiga terpilih sebagai wakil dari Polsri. Iya. betul. Selain Anda nih berarti ada teman-teman lain juga. Ya, Benar. banyak ada 109 sama atlet sama artisnya. Yang berangkat. Iya. Iya. Oh, gitu. Atlet. Atlet Iya. sama artis namanya kalau di Polsri. Itu oke lah. Dan yang mendapatkan juara hanya bertiga atau gimana? Enggak, alhamdulillahnya Polsri tahun ini kembali menjadi juara umum lagi. Oh, juara Iya. umum Iya. Polsri. Totalnya ada 24 emas, artinya 24 juara 1. Oke, itu selain bidang yang ini. Iya, sama bidang ini. Oke, dan bidang olah vokalnya Anda bertiga. Oh, enggak, sebenarnya masih banyak lagi juga. Oh, yang grup tadi ya? Yang grup, terus ada Ada dangdut. dangdut. Oh, gitu. Iya, kalau kami ada Batak, ada pop, Oke. Berarti nih yang belum nongol nih yang mana nih? Dangdut? dangdut. Belum. Terus Vokal grup juga Vokal masih grup, belum vokal buka. grup. Vokal grup Iya, ya. Kalau berenam. vokal grup penuh di sini. iya, Oh, satu grup berapa orang? 6 orang. Oh, nggak banyak sih sebenarnya ya. Iya. Bisa lah di ruangan ini nanti Iya. suatu hari. Oke lah, itu nanti kita omongi. Nah, kita ke Pak Izul nih. Pak Izul, kenapa akhirnya Pak Izul menjadi salah satu katakanlah wakil dari Polsri sendiri? Ini memang berdasarkan seleksi atau memang pernah ada apa prestasi apa? Oke, kalau untuk Fazul sendiri itu Kak pernah ikut juga Porseni di tahun 2024. Oke. Tapi itu kemarin ikutnya vokal group. Terus kemarin jadi kan udah punya pengalaman gitu lah ya. Jadi waktu ada seleksi dan kemarin ikutnya tuh sebenarnya pop bukannya Melayu. Oh gitu. Gitu. Mungkin karena pelatih ada apa ya?
ada ngerasa Faizul cocok di Melayu, jadi dicoba di Melayu dulu. Dan ternyata alhamdulillahnya bisa. Oh, berarti dicoba di situ, masuk daftar di Melayu, Iya. daftar juga di pop. Awalnya tuh pop aja Kak. Oh gitu. Pop Oh aja. tadinya cuma pop daftarnya, Iya, tapi pop. dicoba di Melayu. Iya. Jadi dicoba. kemarin ikut pop Melayu sama Batak. Enggak, popnya ada teman yang lain. Oh ada teman yang lain. Jadi kemarin tuh Melayu sama Batak aja. Oh jadi Diarahin. diarahin ke lebih ke Iya, Melayunya. ke Melayu. Oke lah. Ini pelatihnya ini ya, Kang Mas Suri Iya, ya. Pak Masyuri. Mas Suri. Oke, dan untuk Aisyah juga Melayu. Iya betul. Atau ada ikut juga selain Melayu, selain vokal grup tadi. Iya sama kayak Kak Faizul. Jadi tahun ini tuh tahun pertama Aisyah ikut Porseni. Jadi Aisyah benar-benar ikut audisi dari awal, dan awalnya tuh Aisyah ikut audisi itu pop di kampus. Oke. Jadi pas tampil itu nyanyi lagu pop, terus ternyata masuk ke proses training center. Kemudian akhirnya diarahin ke pelatih untuk ke Melayu. Jadi Oke. lombanya ikutnya Melayu. Aisyah mirip Lesti ya suaranya pas ngomong. Beneran. Tapi nggak tahu ya kalau Lesti kan suaranya gitu ya. Iya. Ngomongnya lembut pas nyanyi. Oke, tahu lah ya Lesti. Oke, tapi kalau berbicara mengenai Porseni Politeknik se-Indonesia ini sudah pelaksanaan yang keberapa? Tahun ini ke-15. Iya. Ke-15. Iya, ke-15 dari tahun 2012 kalau nggak salah. Oh Pertama kali. gitu, berarti ini bukan baru ya, Iya, tapi memang sudah ada dari ini ya, Iya, ada 2 tahun sekali gitu Kak. 2 tahun sekali, dan kebetulan Anda bertiga menjadi salah satu wakil dari Polsri ya, Politeknik Sriwijaya. Oke, kita ngomongi kenapa nih pada akhirnya Anda bertiga ini lebih katakanlah lebih minat ke olah vokal terutama dalam menyanyi ini. Kalau Cantika nih gimana? Oke, sebenarnya kalau Cantika tuh dari kecil emang sering bernyanyi gitu dari TK. Oke. Ya ikut dulu kan banyak lomba di RRI ya. Oh gitu. Iya dari TK itu, jadi kayak ikut-ikut lomba gitu. Ya karena dulu ingetnya di RRI dulu. Terus sempat les vokal juga kalau Cantika kan, les vokal. Terus beriringan sama sering ikut-ikut lomba nyanyi juga. Terus ya disuruh nyanyi di sekolah gitu. Ya terus ikut-ikut audisi sampai sekarang seperti itu. Berarti memang dari kecil sudah terbiasa lah ya. Iya, kayak dilihat kayaknya bisa nyanyi gitu. Jadi disuruh nyanyi. Kalau istilah teknik tuh apa ya namanya? Sadar nada atau apa sih? Oh, apa ya? Peka gitu ya. Peka nada ya. Karena tidak semua orang pun ya oke lah, semua orang tuh bisa nyanyi sebenarnya ya. Semua orang bisa nyanyi, tapi yang paham ataupun dengan peka nada itu tidak semua orang bisa. Iya, yang bisa mengenakin lagu kayaknya begitu ya. Benar. Nah, Faizul sendiri kenapa akhirnya justru lebih minat ke olah suara ini? Kalau Faizul sendiri itu Kak sebenarnya ini hal baru. Nyanyi itu hal baru. Oke. Dulunya itu Faizul tuh atlet dari SD. Atlet sampai SMA jadi atlet. Atlet apa? Atlet tenis meja dulunya. Oh, atlet Tenis meja ya. Oke. Terus sebenarnya juga suka nyanyi itu dari dulu, cuman nggak ada wadahnya untuk nyanyi gitu, nggak ada yang dukung juga. Dari keluarga sebenarnya nggak tahu kalau Faizul suka nyanyi. Terus waktu kuliah, pertama kali kuliah itu ada lomba namanya Gebiar Simponi, ada yang diadain oleh UKM Simponi. Dan itu ikut lomba pertama kali dan alhamdulillah juara 1. Jadi setelah itu keluarga mulai tahu bisa nyanyi jadi dukung sampai sekarang. Oke, itu dari kelas berapa SMA? Apa Kak? Nyanyinya? Iya, Baru kuliah ini Kak. Oh, baru kuliah. Baru nih, semester Kak? 1 kemarin. Pada saat keluarga kamu bisa nyanyi itu pada saat sekarang ini? Iya, baru-baru ini Kak. Oh gitu. Iya. Jadi keluarga tuh belum sadar kemarin-kemarin ya? Iya, belum tahu. Oke. Kalau Aisyah sendiri, kenapa minatnya lebih ke olah vokal ini? Kalau Aisyah itu memang sama kayak kan Cantika, itu dari kecil memang suka disuruh ikut lomba nyanyi. Terus sempat juga waktu dulu tuh bosan, jadi pindah ke
atlet pernah dari SMP sampai SMA. Oh gitu. Ya, terus balik lagi di kuliah, terus ketemu sama simfoni. Jadi Aisyah tertarik lagi buat nyanyi dan dari situlah Aisyah mulai lomba-lomba lagi. Lomba ikut-ikut lomba ya. Berarti sudah istilahnya memang sudah terbiasa juga gitu ya. Oke. Nah, untuk katakanlah untuk menjadi apa ya? Kalau kita menyanyi ya itu untuk menjadi katakanlah penyanyi ini. Sebenarnya ini kalau disadari ya, disadari ini sebenarnya bakat atau memang sesuatu yang diasah gitu. Kalau Cantika sendiri ngerasa gimana? Jadi dulu aku pernah ngerasa suaraku jelek, Kak. Oke. Iya, jadi dulu aku sering ikut lomba tapi aku nggak pernah juara gitu. Kayak teman-teman yang lain yang juara. Terus tapi orang-orang tuh kayak kamu bisa pasti gitu, kamu bisa. Tapi nyatanya aku tuh kalah terus gitu. Tapi karena mungkin ngerasa kayak penasaran terus, ya kapan sih aku bisa juaranya gitu. Jadi selalu lanjut ikut lomba meskipun kalah, ikut lagi gitu. Lomba lagi ikut lagi sampai pernah juga dulu waktu SMA itu nasional juga, tapi ya namanya pertama kali jadi nggak punya harapan apapun, ya tetap kalah juga. Terus waktu kuliah kayaknya karena mungkin ngerasa kayak kapan ya bisa juara gitu, jadi selalu latihan, selalu diasah gitu. Kayaknya baru sekarang deh yang kayak nyanyi itu emang bener-bener luas dan juga tahu gimana caranya. Jadi alhamdulillah dulu pernah porseni juga tahun 2024 dan itu mendapat juara 2. Masih di Politeknik juga? Di nasional di Malang waktu itu. Di Malang. Tapi dari Polsri juga? Dari Polsri, mewakili Polsri waktu tahun 2024. Juaranya juara 2. Penasaran lagi. Ikut lagi Iya, gitu karena ya. itu kan semester berapa ya? Semester 4. Lanjut ke semester 8 terakhir nih. Kayak kapan ya bisa juara 1 di nasional? Akhirnya selalu latihan gitu. Penasaran gimana ya cara nyanyi yang baik dan juga sesuai sama tekniknya begitu. Alhamdulillah tahun 2026 juara 1 di nasional seperti itu. Kalau Faizul merasa bahwa ini nih sesuatu hal yang memang diasah, muncul sendiri atau memang apa cuma sekedar minat atau gimana? Kalau dulu itu sebenarnya kan emang suka nyanyi. Jadi sadarnya bisa nyanyi itu dari teman-teman. Kayak teman-teman suka bilang kayaknya suara kamu bagus loh gitu lah. Cuman di SMA, di SMP tuh nggak ada wadah gitu loh, Kak. Jadi sebenarnya baru bisa nyanyi yang benar-benar nyanyi itu kuliah dan diajarin sama Pak Mas. Itu Pak Mas adalah guru vokal pertama aku, Kak. Karena istilahnya tuh terarah jadinya ya. Iya, ada yang ngarahin. Ada yang ngarahin itu ya. Akhirnya pun ini mungkin bakat tapi kalau tidak ada yang mengarahkan, benar, tidak ada yang mengarahkan ataupun akhirnya tidak terasah pun ngerasa biasa-biasa saja. Pada akhirnya pun memberanikan diri ikutlah ini tadi ya. Kalau Aisyah sendiri? Aisyah sama, dulu itu memang hobinya nyanyi, cuma belum belum benar-benar diasah. Dulu tuh kayak nggak ikut les vokal, kayak cuma otodidak sendiri dan belajar sama orang tua juga. Dan yang baru benar-benar diajarin teknik dasarnya itu di kuliah ini bareng, dan pelatih pertama Aisyah tuh Pak Mas. Itu ngerasa bahwa apakah memang ngerasa saya memang punya bakat atau saya memang harus diasah atau gimana tuh rasanya? Dulu itu karena orang tua sering muji dulu waktu nyanyi, jadi pede, aku punya bakat nyanyi nih, cuma memang nggak pernah diasah detailnya gitu dulu. Pada akhirnya pun terasah sekarang ya. Alhamdulillah. Kalau berdasarkan pendapatnya masing-masing ini, kenapa sih orang tuh kadang-kadang dia tidak menyadari, katakanlah ya, tidak menyadari bahwa dia punya suara yang katakanlah enak dan mumpuni lah ya untuk olah vokal. Kenapa sih itu bisa
bisa terjadi gitu? Kalau dari Cantika sendiri, kenapa orang-orang yang seperti itu bisa terjadi bahwa dia tuh tidak sadar bahwa suaranya bagus atau ini? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya atau gimana itu? Mungkin memang mungkin dari diri dia nggak pernah ngerasa dia bagus. Mungkin kan kalau kita dengar suara kita sendiri terkadang kayak ih jelek ya gitu, jadi selalu dalam hati dia kayak ya aku kalau nyanyi jelek nih kayaknya gitu, padahal bukan jelek tapi ih kok jijik ya. itu lebih dari jelek kayaknya. Kayak mungkin ngerasa seperti itu, terus kurangnya wadah yang bikin dia jadi lebih pede untuk bernyanyi. Sepertinya seperti itu. Memang kalau nyanyi kayaknya butuh kesempatan kayaknya dan juga pengalaman untuk bisa tahu kalau kita itu punya bakat di bidang olah vokal seperti itu. Kalau Faizul sendiri, kenapa orang-orang seperti itu biasanya tidak menyadarinya? Kan Faizul juga pernah mengalami kan? Kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu Kak, kayaknya nggak pede Kak, nggak pede dengan diri sendiri, karena nggak ada yang ya tadi nggak ada wadahnya, nggak ada kesempatan untuk nyanyi gitu. Dari teman-teman lah buat Faizul tuh jadi pede gitu, teman-teman suka muji-muji, jadi tahu ternyata bisa nyanyi gitu. Gitulah Kak. Bukan muji yang ngolain. Kalau Aisyah sendiri? Kalau Aisyah satu itu pede sih, kurang pede aja yang kalau nggak percaya suaranya tuh bagus tuh karena mereka mungkin kurang tempat untuk menyalurkan, jadi nggak ada yang bisa approve suara dia itu, jadi dia merasa kurang percaya diri. Oke, kalau misalnya nih kita punya, katakanlah ya, kita kan punya bakat nih, kalau kita nyanyi tuh ngerasa nggak sih ada orang-orang tertentu yang kayaknya membuat menilai kita tuh pamer. Pernah nggak ketemu orang-orang seperti ini, Cantika? Pasti. Apalagi kalau kita bisa nyanyi terus di kelas itu kayak misalnya kita nyanyi dikit nih, orang tuh kayak mentang gitu, suaranya bagus nih nyanyi gitu. Padahal kita cuman mau menyampaikan isi hati terkadang ya, kayak capek nyanyi gitu. Tapi terkadang ada aja orang-orang yang nggak suka, mungkin emang nggak suka sama kita aja. Pasti ada itu ya. Iya pasti aja. Atau dia memang pengen punya suara bagus, tapi mungkin tidak punya bakat. Iya, tidak pernah dilatih gitu. Jadi kalau dengar kita kayak gimana sih punya suara bagus, mentang memang punya bakat gitu. Jadi kita terkadang juga ngerasa nggak enak gitu. Padahal cuman bersenandung aja. Iya, dikit doang. Faizul pernah ketemu orang-orang seperti ini? Kalau Faizul sih alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya. Selama sekolah. Berarti positif semua ya. Alhamdulillah. Aisyah sendiri pernah nggak ketemu orang yang kayaknya nggak suka kita ini punya bakat nyanyi nih atau gimana tuh? Kalau Aisyah sendiri ngerasanya kayaknya nggak pernah ya, cuma nggak tahu kalau mereka ngerasa gitu. Bahkan kalau sama ini tuh kayak Aisyahnya yang nggak mau nyanyi, mereka yang suruh Aisyah nyanyi. Nah, pengalaman waktu, katakanlah ini kan kita belum sadar nih kita punya suara yang katakanlah bagus ya. Pernah nggak punya pengalaman waktu mungkin SD atau SMP pengen maju ke depan kelas nyanyi? Pernah nggak punya rasa seperti itu? Atau mungkin pada akhirnya nunggu guru dulu nunjuk? Cantika pernah nggak gitu? Pernah. Sebenarnya kalau Cantika itu kalau mau menawari diri tuh kayak nggak pernah deh. Iya, karena mungkin pasti orang kayak orang ini bisa nyanyi gitu. Cantika pengennya mereka dulu aja gitu yang nyanyi. Ya pasti kalau Cantika sih nunggu ditunjuk dulu. Iya. Ya, Faizul pernah? Pernah. Kalau kepengen tuh pernah Kak, karena kan dulu di SD itu kan ada 2 lomba Kak, ada O2SN sama FLS. Nah, cuma Faizul diarahkan ke O2SN. Nah, sebenarnya pengen banget ikut FLS tuh, dan juga nyanyi di depan kelas tuh pengen banget. Cuman nggak ada guru yang tahu bisa nyanyi. Gitu. Mungkin gurunya nggak percaya. Aisyah pernah ngalamin gitu? Pernah. Bahkan dulu itu kalau zaman-zaman SD itu kan kalau
ada salah itu dihukumnya nyanyi di depan kelas. Aisyah malah suka. Jadi kadang itu pernah sengaja ngelakuin kesalahan supaya disuruh nyanyi di depan. Karena kalau dulu ya mungkin ada pengalaman ya, kalau misalnya identik guru seni kalau nggak gambar pasti nyanyi biasanya kan. Jadi misalnya nih guru seninya masuk kelas, mungkin dia lagi malas nih ngajarin gambar, oke, siapa yang mau nyanyi ke depan itu kan. Itu kan mungkin itu satu ini ya, satu kesempatan kalaupun kita pengen unjuk diri pada saat itu kan, pada saat itu. Oke lah, nah ngomong-ngomong soal olah vokal ini sendiri, kalau berdasarkan pengalaman dari Anda bertiga ini, ada ada semacam kerumitan tersendiri nggak sih untuk bisa menyanyi bagus ya, menyanyi yang layak, yang memang bisa untuk masuk kompetisi, katakanlah kalau dari Cantika sendiri? Kerumitan gitu ya. Iya. Karena nyanyi itu kan pakai pita suara ya. Bener. Pita suara itu kan kita nggak bisa lihat kondisinya. Terkadang dia mungkin lelah atau kondisi badan yang kurang memadai. Nah itu adalah kerumitan menurut Cantika. Ya, jadi mengembalikan dia ke posisi semula itu sulit. Biasanya harus vocalizing dulu, nyanyi dulu, pemanasan dulu dan sebagainya, seperti itu. Pak Izul. Kalau Faizul sendiri Kak, kan dulu tuh awalnya nyanyi kan masih benar-benar kosong banget kayak yang penting bisa nyanyi yang gitu. Bisa nyanyi bisa. Iya, jadi banyak sekali tantangan untuk latihan, kayak latihan vibra dulu sampai Mas latihan nada yang benar dulu gimana. Jadi emang benar-benar dari nol banget dulu awalnya nyanyi Kak. Jadi emang benar-benar sulit kalau misalnya mau ikut ke nasional itu kemarin. Oke. Berarti bukan tidak semudah yang mereka pikir bahwa kamu maju-maju udah gitu aja ya. Kemarin kita training center itu hampir 5 bulan. Wah. Berarti persiapannya bukan main ya. Iya. Dari awal tahun jangan-jangan, benar kan? Iya, dari awal tahun. Dari awal tahun 2026. Kalau Aisyah sendiri ngalami kerumitan apa kira-kira? Kalau Aisyah itu baru sadar kalau benar-benar sulit untuk mengolah vokal ini tuh waktu training center itu sendiri. Jadi dulu tuh Aisyah selalu merasa kayak bisa kok. Aku bisa. Kayak cukup kok. Ternyata enggak, masih jauh. Aisyah masih jauh grade-nya dibanding yang lain gitu. Berarti memang ada effort yang bukan main lah ya. Untuk menjadi katakanlah wakil dari Politeknik Sriwijaya untuk mewakili ke nasional tadi. Oke lah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita rehat sebentar ya untuk obrolan ini, dan nanti kita akan sambung lagi. Baik, Mang Cepi dulu kita rehat sebentar, nanti kita akan sambung lagi. Aku isi buku biodata dulu deh. Nama, keris, tabel, kelas 4 SD, hobi, berenang, cita-cita, dokter, cita-cita, dokter, salah, polisi, tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan. Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan Lidah Api Kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional.
Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Doli Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari Historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Doli Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Doli pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telok, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan. Ya Pak ya, Mang Cebi dulur masih di obrolan komunitas ya, yang mana kagetnya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi di kesempatan hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan tentunya gitu mulai lagi ya. Oke lah, kalau untuk Anda bertiga nih ya, kita ngomongi pembagian waktu. Nah, tentunya kalau yang macam-macam ini ya, dimanapun itu ya, mungkin dari SD, SMP, SMA, kalaupun kita menjadi duta, katakanlah, ataupun mau menjadi wakil, entah itu wakil dari sekolah, entah itu wakil dari dari kota, dari provinsi, pasti menyita waktu belajar. Nah, kalau dari Cantika sendiri bagaimana membagi waktu ya antara ikut kegiatan ini dengan kuliah? Yang pasti
kalau Cantika itu pasti mengutamakan belajar dulu dan sekolah dulu, tapi nggak juga lupa untuk menyisihkan waktu untuk latihan juga. Tapi dengan syarat belajar dan juga tugas Cantika itu udah selesai dulu, baru Cantika mau latihan seperti itu. Atau kayak tentatif, kayak biasanya kalau training center itu Cantika bawa laptop sekalian buat skripsi gitu. Jadi sambil nunggu latihan, urutan Cantika untuk latihan, Cantika kerjain skripsi dulu gitu. Jadi belajar jalan, nyanyi juga jalan gitu. Skripsi dari berarti sekarang? Udah selesai alhamdulillah. Tinggal nunggu wisuda. Oh alhamdulillah. Berarti lancar gitu ya. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang ada orang-orang tuh jadi alasan ya. Oh kan aku sibuk nyanyi misalnya, skripsiku molor segala macam ya. Tapi memang tanggung jawabnya balik ke kita semua. Iya. Oke lah. Kalau Faizul sendiri bagaimana membagi waktunya? Kalau Faizul sendiri Kak, untuk tahun ini tuh lebih sulit Kak, karena kan kalau 2024 itu masih semester 2, jadi pagi sampai siang kuliah, siangnya latihan sampai sore gitu. Nah kalau semester 6 kemarin itu lagi magang, dan magangnya itu di luar kota kemarin, magangnya di Batu Raja, di Semen Batu Raja. Jadi baru mulai aktif latihan itu di bulan 6 awal. Jadi sebelum itu latihannya disempet-sempetin latihan di kosan gitu, dan nyari waktu untuk bisa pulang ke sini paling 1 bulan sekali gitulah Kak. Jadi lebih sulit lah waktu latihannya untuk tahun ini. Tapi effortnya bukan main ya? Iya, dari Batu Raja ke sini pulang. Oke. Walaupun sebenarnya sih dekat ya, cuma lumayan juga. Lumayan capeknya. Kalau Aisyah sendiri? Kalau Aisyah, alhamdulillah untuk membagi waktu, Aisyah nggak terlalu kesulitan sih, karena semuanya berjalan beriringan. Jadi kalaupun memang lagi banyak tugas di kuliah, Aisyah tuh waktu latihan tuh sama kayak Kak Cantika, suka bawa laporan praktikum. Jadi sebelum latihan tuh Aisyah sambil nulis gitu. Pokoknya belajar nomor 1 baru latihan. Oke. Nah ini kan kalau prinsip kita belajar nomor 1 gitu kan. Pernah ini nggak sih ngerasa keteteran nggak sih pada saat membagi waktunya kalau Cantika sendiri? Pernah. Pasti pernah, karena skripsian sebelum skripsian itu kan harus seminar proposal dulu. Biasanya Cantika istirahat dulu latihan nyanyinya waktu itu, karena memang harus fokus kan, takut nggak lulus. Iya, jadi yang pasti yang benar-benar belajar dan sekolah dulu nomor 1 gitu. Nanti nyanyi misalnya mendahulukan nyanyi, nanti nggak lulus sama aja kan. Iya, misalnya nyanyi setengah, belajar setengah, nanti sama-sama setengah semuanya. Iya, jadi nyanyi kemana gagal, skripsi nggak jadi gitu. Selesai. Aduh, parah, nggak mau. Jadi ya skripsian dulu waktu itu. Apa istilahnya semaksimal mungkin? Iya, semaksimal mungkin belajar dulu. Nanti maksudnya bukan mengenyampingkan nyanyi ya, tapi yang mana yang lebih didahulukan dulu gitu. Prioritas waktu itu. Ya. Iya, prioritas dulu. Kalau ini Faizul? Kalau Faizul kemarin itu pernah Kak, waktu mau penyusunan laporan magang, dan itu kan nanti juga ada sidangnya. Jadi kemarin emang udah bilang sama Pak Mas mau izin dulu 1 minggu. Jadi sebelum mendekati sidang kemarin, jadi fokus ke laporan dulu, baru nanti nyanyi setelah sidang baru nyanyi lagi gitu Kak. Oke. Aisyah. Kalau Aisyah waktu itu cukup kesulitan waktu kan training center ini 5 bulan ya Kak. Jadi waktu itu pernah bertumburan dengan jadwal UAS, detik-detik UAS. Jadi seminggu sebelum UAS itu kita tuh biasanya karena anak teknik banyak praktek. Jadi yang kuliahnya tuh benar-benar dari pagi sampai sore kadang. Dan itu benar-benar nggak bisa di ini lagi sama latihan. Jadi kadang Aisyah tuh minta izin untuk libur. Oke, nggak bisa beriringan. Ya. Berarti memang kalau mau fokus satu gitu ya.
dan apa ya, usahanya bukan main ya. Oke, kita ke juara-juara nih ya. Kalau Cantika sendiri ini sempat juara apa, solo pop putri, kemudian solo Bataknya juara 3, dan juga ada vokal group ya. Oke. Untuk apa namanya, pada saat suasana di kompetisi itu, ini memang ada urutannya atau barengan gitu? Oh enggak, alhamdulillah banget enggak barengan. Iya, alhamdulillah. Cantika juga ikut, karena ikut 3 cabang, jadi agak khawatir juga waktu itu kan. Takutnya pas jadwalnya apa ini pagi itu malam, jadinya takut keteteran gitu. Alhamdulillah masih ada waktu, sempat 1 hari untuk lomba semuanya. Jadi ibarat kayak solo vokal grup tanggal 25, Batak 27, Pop 29. Jadi ada waktu salah 1 hari untuk latihan dan istirahat dulu gitu. Mungkin panitianya tahu kali ya. Ada yang double, ada yang triple ini malah. Oke, Faizul sendiri sebagai juara 1 solo Melayu ya. Memang satu ini. Oh iya, Batak ya Batak tadi. juga. Batak belum rezeki ya. Nah, ini apakah memang juga seperti yang diceritakan Cantika juga? Kalau Faizul itu Kak berdempetan harinya. Jadi kemarin lomba Bataknya di hari Senin, Selasanya langsung Melayu. Gitu. Jadi emang nggak ada lagi waktu persiapan, paling malamnya baru latihan-latihan tipis dan besok langsung lomba gitu Kak, kemarin. Latihan tipis ya. Kalau Aisyah sendiri, Aisyah nih juara 1 solo Melayu Putri, terus vokal grup ya? Iya. Sama kayak ini berarti? Atau jadwalnya kayak Faizul yang hari ini tiba-tiba besok? Alhamdulillah jarak antara vokal grup sama Melayu kemarin itu cukup jauh. Mungkin 3 hari? Ya sekitar 3 hari. Oke. Nah ini ada vokal grup. Vokal group ini kan pasti pecah suara nih. Bagi suara 1, 2, 3 sampai mungkin ada suara 4-nya juga. Itu memang dipilih oleh Kak Masuri atau memang kalian mengajukan, oh saya bisa juara suara 1, saya bisa juara 2. Dipilih ya. Iya, kami itu dipilih seperti itu. Tapi kalau Cantika karena dulu itu memang ikut vokal grup, ya jadi kepilih juga. Ya kayaknya memang sebenarnya waktu vokal grup itu kita nunggu dulu ada nggak sih lomba vokal grup. Jadi belum sempat ada pemilihan gitu. Tapi waktu pemilihan itu kayaknya memang disesuaikan sama konsep. Jadi bukan berarti yang nggak kepilih itu jelek atau bagaimana, tapi mungkin konsepnya maunya yang kayak gini, yang warna suaranya begitu. Gitu nggak sih Kak? Berarti ada selain Cantika sama Aisyah ada 4? Ada, ada 4 lagi. Oke. Nah, ke pop ya, kemudian ke Batak kalau kayak Cantika sendiri. Karakternya memang sama atau gimana sih kalau misalnya ke pop sama Batak ini? Sebenarnya itu memang sama-sama pop kayaknya, tapi ada keunikan sendiri. Untuk yang Batak ya. Kan kalau kayak lomba cabang lain itu kan misalnya Melayu, siapa yang paling Melayu banget. Iya, kalau dangdut siapa yang paling dangdut gitu. Kalau pop ini kan dia nggak ada yang siapa yang paling pop. Iya, jadi siapa yang paling kreatif biasa kalau pop, atau siapa yang paling rapi nyanyinya. Kalau pop. Kalau pop kan kita udah tahu trackingnya ya, lombanya gimana. Nah kalau Batak ini jujur itu yang paling ditakutin sebenarnya daripada pop. Kenapa tuh? Karena bahasanya susah. Dia ada orang Batak tuh kayaknya kalau denger lagu Batak, misalnya ada yang orang yang bukan Batak nyanyi lagu Batak, tahu dia kayak kamu bukan orang Batak ya, karena dia ada logat tersendirinya. Ya waktu itu di hotel latihan kan ada orang housekeeping ya. Jadi dia bilang kayak
ada logat yang satu yang nggak kedengeran gitu. Oh. Iya, dia di luar tapi didengar kayak Mbak katanya kayak bagus suaranya, tapi masih ada kedengeran. Ada kata yang iya nggak yang pas nggak gitu pas ya. gitu. Jadi gimana? Padahal bahasanya kayaknya sama aja, tapi cara ngucapinnya aja yang susah. Sama ngafalinnya kayaknya. Dia ada kata yang double tapi bacanya nyatu gitu. Jadi itu yang susah. Terus dia ada etika nyanyinya gitu kalau Batak. Baru tahu waktu lomba malah. Waktu selesai lomba dia bilang kalau lagu Batak ini harus begini. Oh ya, jadi pengalaman aja lah lagu Batak ini. Susah banget, mana tinggi-tinggi lagu ya, Batak. Bener. Orang Batak itu ya, itu sepengalaman saya dulu. Saya pernah kerja kantoran, ada salah satu teman kantor orang Batak, namanya Ibu Helda. Lupa saya ininya apa namanya itu, marganya apa. Pas kita karaoke, semua lagu ditinggiin semua tuh. Iya, entah itu lagu sedih, entah itu lagu ini. Iya. Sampai kan, kok kan nggak gitu juga Bu nyanyinya. Kayak ditinggiin semua. Iya, terus gitu. dia keras banget. Bener. Jadi nggak boleh lembut dia bilang nyanyinya itu. Bener. Jadi ya dari awal kayaknya udah agak ngos-ngosan. Tapi kalau Cantika sendiri pengalaman pada saat akhirnya pun berhasil katakanlah ya menyanyikan lagu Batak dan mendapatkan juara 3 ini gimana tuh rasanya? Wah, itu sebenarnya tuh pengennya tetap dapat juara 1 ya. Tapi kayaknya memang rezekinya juara 3, alhamdulillah. Mengalahi orang kan yang juara 1-nya tetap dari Medan. Ya karena mungkin dia punya logatnya. Ya. Untuk mendapatkan posisi juara di Batak aja sebenarnya alhamdulillah banget. Ya karena kita nggak tahu cara nyanyinya, etikanya. Kita sebagai orang Melayu Palembang gitu ya. Yang ngomong ada nadanya, sedangkan dia langsung dorong-dorong kalau nyanyi. Kalau ngomong aja kayak kasar banget. Jurinya aja kayak kalau ngomong agak keras gitu ya. Terus kita nggak boleh lembut. Nah jadi waktu penyisihan agak lembut, tapi dia bilang untuk seluruh peserta keras gitu harus nyanyi. Jadi waktu final keras terus. Tapi jadi apa ya? Jadi agak bingung dikit gitu. Karena kan apa yang kita latih itu tiba-tiba kita rubah waktu final. Apalagi hamin jam kan. Jadi untuk juara itu perjuangannya bukan main bukan main. Apalagi ngelihat orang Batak yang nyanyi gitu, oh begitu cara bicaranya. Jadi baru belajar di hari H itu. Bisa-bisa pulang dari Medan tiba-tiba bahasa beda gitu. Iya, ada tuh. Kami sering begitu. Sudahlah kau. Sini kau. Oke, Faizul sendiri ini akhirnya pun terpilih menjadi membawakan Melayu. Itu gimana tuh? Apakah memang ternyata yang lebih pas itu karakter Melayu di Faizul? Kayaknya iya sih Pak. Soalnya kan dulu juga sempet SMA itu ikut hadroh. Nah, jadi kayaknya punya basic-basic gitu. Dan waktu nyanyi kayaknya mungkin Pak Mas ngelihat kayaknya anak ini bisa di Melayuin gitu loh. Dan dicoba-coba alhamdulillahnya bisa gitu Pak. Oke, berarti memang ada semacam istilahnya Kang Mas Huri pun orangnya detail kan. Iya, detail. Dia mendapatkan anda ini tidak sembarang yang tiba-tiba langsung tunjuk-tunjuk aja. Kalau Cantika sendiri memang ngerasa Melayu nggak? Aisyah sendiri ngerasa Melayu nggak sih? Kalau Aisyah itu sebenarnya awalnya tuh nggak sadar kalau suara Aisyah ini Melayu ternyata. Gitu. Tapi mungkin di mata pelatih, mungkin karena suara Aisyah yang pembawaannya mungkin lembut kali ya. Jadi lebih cocok ke Melayu. Dan juga dulu tuh Aisyah tuh sering lomba nyanyi itu kan di SD. Nah, waktu kecil itu kan biasanya kalau lomba-lomba tuh biasanya bawain lagu daerah gitu. Jadi Aisyah tuh biasa dengar nada-nada Melayu gitu. Jadi mungkin sudah kebiasa cengkoknya. Karena memang kalau kita kalau kita sadari sebenarnya lagu-lagu daerah pun agak meliu-liu ya. Entah itu dari dari Prabu Muli misalnya atau dari Marainim, tanpa kita sadar walaupun dia pop kadang-kadang ada cengkok yang tiba-tiba keriting gitu ya.
Oke, dari Cantika sendiri, Pak, kemarin itu nyanyi lagu Bata, judul lagunya apa sih? Judulnya ada 3 nih. Tung Sopola Jujuronku, Margogo Ijurbari, sama Didia Rokapi. Artinya? Aduh, lupa lagi. Tapi ada yang tahu sih. Kalau sebenarnya tuh kalau diinget kayak nggak inget. Kayak Tung Sopola Jujuronku tuh kayak maaf banget, tapi kayaknya maksudnya kayak dia udah kayak misalnya dia punya pacar tapi dia udah punya. Bukan kayak udah gak cinta lagi. Dia karena dia tuh merasa sakit hati kayak dibiarin aja lah sakit hati, kita jalanin aja gitu. Oh gitu. Ya. Okay. Terus kalau Margogo Ijurbari itu tentang orang tua, tentang kekuatan air liur. Doa maksudnya. Doa, iya. Terus Didia Rokapi Di Mana Jodohku. Oke, berarti cinta-cintaan semua ya. Iya, tapi yang Margogo tentang orang tua. Oke, yang Margogo itu ya kata berarti kiasan ya. Iya. Untuk apa ya? Kita kan kalau nyanyi itu nggak sembarang ya, harus apa namanya? Apa katanya? Menjiwai ya. Menjiwai. Untuk menjiwai lagu Bata ini gimana? Sebenarnya susah banget karena perkatanya itu kan artinya misalnya nggak cuma satu doang ya, ada banyak. Biasanya sambil nyanyi itu lihat artinya dulu. Iya, lihat artinya. Tapi mungkin agak sulit ya kalau kita ngapalin artinya per kalimat. Biasanya kalau Cantika mana kalimat yang ngena banget, biasanya itu Cantika kasih lebih banyak jiwanya. Oke. Seperti itu. Baiklah, dan kalau Pak Izul sama Aisyah ya, untuk memahami lagu ya, untuk menjiwai lagu, ada kesulitan gak sih? Atau saya tahu nih lagu ini gitu, Pak Izul. Kalau lagu Melayu itu kan rata-rata lagunya kemarin lagu apa? Kemarin lagunya kalau di penyisian tuh Patah Kemudi. Patah Kemudi. Patah Kemudi, terus sama Gadis Melayu. Kalau di final itu Bimbang Serumpun Kasih sama Pangah Balik. Bimbang Serumpun Kasih tuh saya suka tuh lagu itu. Bimbang Serumpun Kasih. Nah kalau misalnya di Melayu itu kan lagunya itu rata-rata kayak kiasan-kiasan gitu kan. Jadi kalau kita mau ngartinya benar-benar harus dilihat liriknya, benar-benar dicari artinya apa, maksudnya apa gitu. Jadi benar-benar dipelajarin dulu liriknya baru bisa kita masuk ke lagunya gitu. Untuk menghidupkan lagu gitu misalnya ya. Kalau Aisyah. Kalau Aisyah untuk lagu itu sebenarnya Aisyah tuh nggak familiar dengan lagu Melayu, benar-benar genre Melayu tuh nggak familiar. Jadi waktu training center itu benar-benar pertama kali nyanyiin 4 lagu ini nih. Pertama itu di penyisian Aisyah bawain lagu Sembilu Penikam Jiwa, terus sama Laila Canggung. Nah dua-duanya ini lagu ini tuh banyak kiasannya. Jadi kayaknya seluruh lagu Melayu memang berkiasan. Kiasan. Jadi benar-benar harus diteliti lagi liriknya baru bisa kita artikan dalam. Ya. Enggak sembarangan tiba-tiba tangan begini tangan. Iya. Oke lah kalau gitu. Yang pasti terima kasih ya untuk Cantika, untuk Faizul, untuk Aisyah, untuk kehadirannya. Mungkin nextnya kita bisa ketemu lagi di part 2-nya ya, karena masih masih banyak yang kayaknya yang bisa dikulik lagi ya dengan ini. Tapi yang pasti congrats lah ya untuk prestasi yang sudah dicapai, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam kalau kita bilang juara itu mudah, mempertahankannya yang sulit. Iya. Karena belum tentu kita hari ini juara 1, pada saat kita akhirnya ikut lagi itu belum tentu kan, karena siapa tahu ada yang lebih baik dari kita lagi. Nah itu yang mungkin kita harus sadari juga ya. Betul. Yang pasti ya sekali lagi selamat lah ya untuk prestasinya, dan mudah-mudahan jadi semacam
benar-benar memang mengukir prestasi. Ya, jadi kalau kita ngelamar kerjaan tuh ada portfolionya kan. Iya kan bisa jadi kan. Ditanya prestasi kamu apa, walaupun mungkin gak nyambung dengan kerjaan, tapi siapa tahu nih di kantor nantinya bisa jadi ini bisa jadi wakil di kantor juga. Baiklah, sekali lagi untuk Cantika, untuk Faizul, untuk Aisyah, sukses saja untuk agenda-agenda selanjutnya. Dan mudah-mudahan hobi dan akademik tetap berjalan seiringan dengan sampai cita-citanya nanti. Amin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, ya Mang Cek Bisa Dulur, kita cukupkan kebersamaan kita di obrolan komunitas di kesempatan hari ini Jumat di 14 Agustus 2026. Dan yang pasti untuk Mang Cek Bisa Dulur sekaligus Cabas pamit dari ruang dengar Mang Cek Bisa Dulur untuk rangkaian Sriwijaya Pagi. Setelah ini akan ada rekan-rekan yang lain yang akan menemani. Dilanjut kita di Sriwijaya Siang. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Palembang, tetap bersama kami di Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.